Ya, dari ada IQ dan Kamyu. Mulai lagi. IQ di sini. Lanjut. Ya, ini kita langsung ke BBK Group ya. BB. Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Ya, selamat datang di The Lazy Gadget News. Ini adalah video kedua yang kita tag karena yang pertama gue lupa colokin mikrofonnya karena nggak ada yang monitoring. Berharap semuanya sudah auto, tapi ternyata tidak auto karena habis dipakai kameranya habis dipakai syuting series kemarin, settingannya jadi masih ngaco-ngaco gitu. Keinginan Ko Aldo ganti talent kayak terasa, saking terasa. Iya, jadi kayak ya udahlah kita tag ulang lagi aja ya guys ya. Sekarang I feel you Ko Aldo. Sialan. Ya, ini news kita kali ini kebanyakan mostly adalah rilis handphone nih. Yes, handphone yang sebelumnya mau dirilis di global, sekarang dia mau datang ke Indonesia karena udah mulai muncul di TKDN. Tapi sebelum kita masuk ke rilis, kita bahas dulu trouble. Karena trouble ini kayaknya setiap news kita setiap minggu tuh selalu ada, yaitu adalah iPhone 16. Yes, selain belum muncul di TKDN di Indonesia. TKDN lagi ya. Tapi dia sekarang ada masalah di crash di layarnya, baterai, dan suka restart katanya user luar ya, dari Reddit katanya kemarin. Iya, bahkan dari pertama kali rilis sampai seminggu pertama lah, gue juga ada ngebahas tuh jangan beli iPhone 16 dulu karena belum stabil dan bener aja kan makin banyak masalahnya. Ada juga yang komen, ini TLG ke setiap news selalu bahas TKDN. Oh pasti, itu nggak boleh dilewatkan gitu ya. Kan terus sampai rilis di Indonesia. Iya, karena dia harus 40%-an, 40% di Indonesia. Harus ada komponen 40% dari kita nih. Jadi harus menguntungkan kita juga. Walaupun, ini kita cepet banget ya, tiba-tiba udah sih. Kemarin kayak banyak ya. Walaupun sebetulnya gue juga nggak setuju sama istilah pemerintah yang bilang ilegal. Jadi kemarin Menperin itu bilang bahwa iPhone 16 yang beroperasi di Indonesia itu adalah ilegal. Ya, menurut gua nggak juga sih kalau misalkan orang itu datang ke Malaysia, dia beli iPhone 16, terus dia pulang, terus dia bayar pajak, dibayar cukai, ya menurut gua itu legal-legal aja sih. Mungkin yang dimaksud itu adalah orang-orang yang ngebeli iPhone itu di luar, dibawa pulang 1-2 biji misalnya, terus dia langsung jual ke orang lain gitu misalnya. Aku tuh mau respons omonganku kok, tapi aku ngerasa kemarin udah ngomong. Jadi kerasa kayak, kok gue ngulang-ngulang ngomongnya, padahal audiens juga nggak tahu omongan kita kemarin. Ya nggak apa-apa, ada tuan lagi. Jadi itu mungkin karena dibilang ilegal itu mungkin dari sisi pemerintah itu menghindari pernyataan dia dibilang ilegal gitu ya, untuk menghindari yang tadi Koko bilang itu. Apalagi kan dia memang biar mempermudah si usernya. Kalau misalnya kita beli di luar kan kalian tahu kita harus bayar pajak, IMEI dan lain-lain ya. Iya. Daripada kalian ribet kayak gitu-gitu, terus mungkin ada juga yang markup harga yang mungkin nggak masuk akal itu. Untuk mengurangi hal itu, pemerintah lebih enak ketika dia udah masuk TKDN, lulus si iPhone ini, kan udah enak nih, bisa langsung dipakai sama user, nggak perlu takut sinyal hilang-hilangan lagi karena itu masuk ke Inter dan segala macam. Jadi pengen mempermudah user juga, konsumen Indonesia tuh nggak usah ribet lah gitu. Jadi ya mohon bersabar ya, cuman emang kalau buat orang FOMO, hal ini udah kelamaan ya, karena biasanya kalau bulan-bulan gini harusnya dia udah buka, udah muncul di iBox, segala macam. Soalnya kemarin rilis ini menurutku cukup cepat yang iPhone 16 karena kayak Telkomsel udah mulai keluarin bundling kalau nggak salah yang iPhone 16, iBox juga udah mulai sama satu lagi Digimap tuh udah mulai ngeluarin. Kita kan udah antusias ya, cepet nih tahun ini gitu. Ternyata undur ya karena TKDN ini. Orang-orang mau beli jadi ketunda lagi. Bener. Walaupun gue juga ngerti sih maksudnya pemerintah mungkin niatnya baik ya karena ingin mencoba biar nggak di markup jauh banget, karena yang kayak gue bilang ya di tahun lalu tuh iPhone kayak gue bilang semalam, gue bilang ke dia semalam yang filenya nggak ada soundnya. Jadi tahun lalu itu iPhone 15 Pro Series atau Pro Max Series itu yang seri titaniumnya itu sold out di mana-mana. Jadi kayak bulan pertama itu benar yang signature colornya itu habis semua gitu. Sehingga banyak banget oknum-oknum yang kayak ngumpetin atau mungkin yang punya barang berlebih, dia tuh nggak markup, berani kayak 3 juta, 4 juta gitu, dan orang masih mau beli. Mungkin gua ngerasa pemerintah ingin menanggulangi hal itulah biar nggak terlalu spend banyak lah rakyat-rakyat kita. Mungkin positive thinkingnya gue aja, walaupun tetap penggunaan kata-kata ilegal agak lucu gitu. Makanya kemarin si Putu Reza, gue jadi ngomongin lagi nih, kemarin udah ngomong padahal ya. Putu Reza itu upload di Instagram kan dia mau jual iPhone 16-nya, karena iPhone 16 Pro Max dia pakai
karena dia pakai iPhone 16 Pro Max. Terus dia jadi jualnya tuh bukan jual karena takut dibilang ilegal, jadi dibilang open adopt jadinya. Open adopt ya. Sampai kaget. Jadi dia bilang ini open adopt nih iPhone 16. Atau menghindari kata-kata itu ya, jual lagi iya, ya. karena takutnya disangkanya ilegal. Terus lucunya pas ketemu pembelinya juga dia foto bareng terus dia bilang akhirnya sudah diadopsi. Ya oke lah ya, bagus lah ya. Ya semoga kedepannya TKDN Apple diperpanjang lagi atau mungkin bahkan Apple bisa masuk sebagai official store mungkin di sini ya, Apple Store gitu, walaupun kalau agak kecil kemungkinannya. Kemungkinan kecil, tapi ya minimal dia akan memperpanjang sertifikasi TKDN-nya sehingga ya kita lumayan lah ada pemasukan dari Apple. Ya, ntar kita bisa hands on tipis-tipis walaupun di tokonya aja. Iya benar. Beli sih enggak? Iya, beli sih Di enggak. tokonya aja. Dan pasti kan dia open dong kalau gitu-gituan Iya. kan Apple kan. Ya, berikutnya kita masuk ke rilis-rilis nih. Tapi sebelum masuk ke rilis handphone, ada laptop dulu lah kita bahas. Infinix. Ada Infinix yang berbarengan juga sebetulnya sama Infinix Hot 50. Dia tuh plus atau enggak sih? Kemarin kayak gue liat soalnya ada plus. Ada apa sih? Dia tuh pro atau enggak? Ada Pro Plus, ada yang 50 4G, ada yang 5G. Oh. Ya, tapi rilisnya tuh nggak bareng-bareng kok. Agak beda-beda gitu. Kalau yang 50 4G sama 5G barengan. Satu series gitu. Kalau yang laptop itu dia namanya adalah Inbook. Inbook Air. Dari Infinix Book mungkin ya. Dia masuk ke Indonesia dengan bodi 1,25 kg. Enteng lah untuk sebuah laptop ya harusnya ya. Dia cuma 1 sampai 1,2. Karena dia ada 2 seri kalau nggak salah. Iya, dan variannya itu ada 2, ada yang harga 7,5 juta sama 8 juta something. 8 juta, Yes. hampir 9 juta lah. Dia ngunggulin badannya tadi yang ramping, yang ringan itu sama layarnya yang luas, lebar gitu. Perbedaannya itu adalah di chipset kalau nggak salah. Di prosesornya maksudnya kan chipset, ya chipset juga sih. Tapi maksudnya yang laptop ini bedanya di prosesornya. Tapi varian RAM dan internalnya itu sama. 16 GB 512. Dengan harga 7,5 dan harga 8 juta something ya. Buat Dan kalian yang menarik pengen apa? kesan tab tapi laptop tapi ringan mau kayak tab, ya ini bisa jadi salah satu referensi ya. Walaupun sebetulnya si Infinix ini kan berbarengan juga nih sama Infinix Hot 50-nya. Ini juga menarik nih karena harganya cuma 3,4 juta. Dengan apa namanya? Chipsetnya apa kemarin nih lupa nih. Helio G99. Bukan, itu mah Neopet. Apa kemarin ya chipsetnya si ini ya, si Infinix ini ya. Oh, Snapdragon 8 Elite. Oh, 6300. Bukannya Ini nih salah. 6300. Maaf. Dimensity 6300. Kebanyakan handphone ya, mencelok-mencelok ya. Kacau. Bingung. Ya itu 4G sama 5G. Dia cuma bedanya pasti di chipset yang ngebedain karena untuk konektivitas kan 4G dan 5G itu beda. Lalu bedanya di kamera depan ya. Kamera belakang, konfigurasi kamera belakangnya. Betul. Yang Pro itu pasti ya lebih unggul karena dia pakai zoom optisnya ya, ada berapa kok? Ada berapa ini? Ada 1 Resolusinya beda ya? Iya, resolusinya yang beda. Yang resolusinya Pro yang 5G itu di 50, yang 4G itu di 48 megapiksel. Yes. Ya, sisanya sama semua beda. kecuali prosesornya ya, karena prosesornya yang satu pakai Dimensity 6300, satu pakai G100 Helio. Oh, yes. Nah, yang bikin menarik itu sebetulnya menurut gua adalah dari layarnya yang bentuknya tuh curve, yang bentuknya edge gitu. Udah bahas lagi kemarin nih, bosan banget nih. Yang akan jadi diskusi kita juga kenapa HP murah ini. Jadi HP murah ini makin lama tuh desainnya kayak HP flagship, sedangkan karena desainnya ke sedangkan HP flagship itu makin kemari desainnya semakin tidak flagship gitu. ya flat karena datar layarnya tuh flat, Bener. nggak lagi curve. But sebenarnya juga sebetulnya ya plus minus lah. Orang punya layar Edge sama layar datar. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu. Kayak pertama kali kan Edge itu kan adanya di Samsung S6 Edge tuh. Gue inget banget ada varian Edge, ada varian yang tidak Edge di S6 itu. Nah, enak sebetulnya secara tampilan, tapi nggak enaknya adalah kalau kita lagi pegang secara candy bar begini, Nggak sengaja itu kesentuh ya? bener, kita suka nggak sengaja kesentuh di bagian samping-sampingnya dan itu kadang-kadang suka ngeganggu lah, rese. Tapi kalau secara looks dia mewah, kelihatannya lebar bener. gitu. Tapi kayak Samsung aja kita ngomong tuh, dia kan terakhir kali Edge itu kan di seri Note 20. Setelah itu udah nggak ada Edge lagi nih. S-series, Udah, semua flip juga. iya, ada. dari S22 kayaknya, apa S21 gue lupa lagi. Dia sudah berhenti untuk melakukan lengkungan-lengkungan itu. Kayak iPhone juga tadinya tuh sempat ada edge-nya, ada curve-nya juga di iPhone 8 Plus kalau nggak salah, tapi di iPhone 10
itu udah nggak lagi, udah flat juga gitu loh. Tapi memang curve-nya semi iPhone ini nggak se-curve yang Android ya. Android kan katanya ngelengkung banget gitu kan. Kalau yang ini cuma di sisi-sisi bodi kanan kirinya aja kalau iPhone. Berasanya itu ketika pasang tempered glass, bagian samping-sampingnya itu agak susah dipasangnya karena kalau yang karena dia gel, satunya lagi memang bentuknya juga nggak datar ya, jadi lebih effort untuk nempelin. Dan kalau misalkan si Edge ini kekurangannya adalah itu pasang tempered glass-nya itu. Karena ya tadi kalau nggak gel, kita harus pasang tempered glass yang juga melengkung. Di mana banyak kan tempered glass yang melengkung kalau gitu nyampe itu suka pecah. Iya, bener. Karena kan dia bentuknya melengkung kan, kalau ketekan udah langsung pecah itu. Jadinya ya kita harus beli ekstra aja gitu loh. Udah gitu pasangnya kadang-kadang ribet. Dia tuh ada semacam perekatnya, bukan lem, jadi kayak cairan gitu. Jadi ketika sebelum dipasang kita bersihin layar, tetesin kayak 2-3 tetes gitu. Baru pasang, ntar dia cairannya nyebar semua rata gitu. Dan itu PR lagi untuk pasangnya sih. Dan biasanya tuh kalau dari pengalaman gue ya, dulu kan sempat pakai Note 9A Samsung. Itu harus kayak nunggu handphonenya agak panas supaya benar-benar merekat sih. Nggak panas. Jadi disengaja dimain-mainin terus, jadi dia agak hangat tuh suhu si handphonenya. Dia dibiarin sering-sering gitu aja supaya dia lebih merekat gitu. Jadi effortnya gitu. Tahu nggak ada teknologi namanya hair dryer? itu kan saya disuruh sama mas-masnya ya. Kan gue masih ini bocah ya nggak tahu ya. Oh ya udah main-mainnya agak hangat gitu katanya. Ya ampun. Nggak dikasih tuh namanya hair dryer, nggak ada tuh, nggak dikasih tahu tuh. Kalau saya ada heat gun malah, sekarang udah punya heat gun. Jadi kalau mau pasang-pasang gituan kayak pasang tempered anti gores yang gel karena susah kan. Saya pakai heat gun. Atau mau copotin stiker tuh. Copot stiker tuh nggak boleh langsung di bread gitu, bisa bertanda, mesti pakai heat gun. Jadi copotinnya pelan-pelan dipanasin biar pas ditarik tuh nggak nyisa. Oh iya, ada bekasnya. Iya, pakai heat gun itu Bu. Jangan terlalu canggih berarti mas-masnya tuh. Iya, ngapain pakai murah juga dulu. Sih kok cuman. Nggak sekalian, Bu, diketekin dulu ya. Biar panas, biar anget. Ngapain kalau kayak gitu? Asem dong. Iya, makanya. Jadi kalau misalkan si Edge ini sebetulnya ya plus minus lah kalau kita ngomong kayak gini ya. Tapi kalau gue sih pribadi, kalau secara looks gue memang lebih happy Edge. Tapi kalau misalnya kita bayangin Fold Edge nggak enak kali ya? Aneh banget kok. Jadi ketutupnya jadi ada rangganya ya gitu ya. Terus magnetnya taruh di mana? Makin tebel lagi menurutku. Jadinya nggak efisien, nggak efektif sih. Emang kayaknya udah harus ditinggalin buat HP-HP sekarang lah ya. Yang nih kayak waktu itu opini Koko itu mungkin orang-orang yang memang sebelumnya nggak bisa ngerasain HP yang nggak bisa, maksudnya nggak berkesempatan untuk ngejajal HP flagship. Sekarang turun ke mid range dan entry untuk mereka yang user yang pakai handphone mid dan entry bisa ngerasain juga desain eksklusif dari flagship. Bener. Jadi ada feel kayak, ya ternyata dulu tuh kayak gini ya kalau pakai handphone flagship gitu ya. Kesan mewahnya ada gitu, rata. Iya, betul. Jadi mulai ngemanjain dan mulai memperhatikan kelas mid range dan juga entry level ya. Yes. Ya. Karena memang kayak market yang paling besar itu ya. Karena kan kalau kita ngomongin ranking secara top sales saja kan Redmi 13C masuk. Yeah. Itu kan berarti kan entry level. A15 masuk gitu kan, berarti memang peminatnya banyak banget gitu di situ. Makanya memang mulai dilirik di situ. Dan secara ini ngomongin sedikit data kali ya. Kalau Indonesia memang kan didominasi sama kelas-kelas menengah, calon kelas menengah gitu kan. Jadi emang pasar yang mereka banget untuk handphone yang memang sesuai dengan kantong mereka gitu kok. Jadi memang masih laku banget HP-HP murah. Iya, makanya A15 juga kemarin jadi top sales Android ya. Dan habis itu juga sekarang keluar juga A16 dari Samsung. Yang perbedaannya adalah di update softwarenya. Kemarin ada yang komen tuh 20 tahun? 20 tahun. Iya. Goblok. Salah Anda. Goblok Anda. Itu bukan 20 tahun. Maksudnya sampai Android 20. Sekarang tuh for information kita tuh udah di Android 14. Tapi udah 15 untuk beberapa rilis, untuk beberapa handphone yang udah dapet tuh kayak Pixel. Masih HP Google dulu lah, baru nanti kayak Vivo X200 udah dapet. Atas. Ya, nah nanti tuh akan dapat beberapa tuh. Tapi intinya sekarang kita sudah di 14 mau ke 15 lah. Nah, dia ini menjamin untuk kita dapetin sampai Android 20. Yang artinya tuh 5 tahun. Karena tiap tahun Google tuh ngerilis Android versi baru. Bener. Jadi bukan 20 tahun. Jadi bukan hoax ya. Anda yang tolol kalau misalkan ngomong 20 tahun ya. Ya benar juga sih. Jadi dia ngeluarin HP entry level Samsung. Tapi dengan jaminan security patch-nya juga diupdate terus sampai Android 20 atau 5 tahun ke depan lah ya kita anggapnya. Jadi masa pakainya panjang, lebih awet, nggak mengharuskan kita tuh cepet-cepet ganti handphone. Bener, jadinya lebih nyaman lah. Jadi kita nggak terlalu was-was ketika kita pakai handphone yang lama gitu. Jadi baru kepikiran sih, ini tren jadi tren yang cukup menarik karena neken orang buat jadi nggak FOMO, nggak ibaratnya nggak
konsumtif. Ya gue punya HP masih aman-aman aja kok, jadi gue nggak perlu cepat-cepat ganti. Beda sama sebelum-sebelumnya yang kalau misalnya Android patch-nya yang update-nya itu sedikit, mau nggak mau harus ganti karena udah nggak dapat update-nya lagi. Tapi dengan adanya ini kan kita pertimbangan untuk ganti handphone itu rentangnya lebih lama kok. Dan ini kan yang dikeluhkan sama orang-orang yang menggunakan iPhone ke Android gitu loh. Android kalau misalkan lu pakai tuh ya dulu sebelum S22 kan dia belum berani ngejamin kita dapetin banyak update gitu, update panjang maksudnya. Tapi setelah S22 baru dia berani tuh ngomong 7 tahun, segala macem. Oh, berarti dia mulai berani nih si Samsung untuk ngejamin kenyamanan usernya untuk pakai device mahal secara jangka panjang gitu loh. Karena dulu paling mahal tuh iOS. Bener. iOS tuh panjang banget kasih update ke usernya, 6 tahun kalau nggak salah kok ya. Gini, sekarang itu yang terbaru itu yang terakhir itu yang masih dapat update itu XS ke atas, jadi XS, XR masih dapat. Berarti itu handphone yang rilis tahun 2019. Ini udah 5 tahun. Tapi satu versi sebelumnya itu X masih dapat. Bahkan 8 juga masih dapat. Jadi memang dipikirin banget gitu sama si Apple bahwa ini handphone gue emang jangka panjang sih. Walaupun sebetulnya jadi backlash ke mereka juga bahwa beberapa orang tuh jadi malas ganti handphone karena kan buat apa gue ganti toh masih enak gitu. Ya kemarin saya kan kemarin turun tuh tangga. Banyak juga yang turun tangga dan ada beberapa orang yang kelihatannya necis gitu dan aneh masih pakai iPhone 8, iPhone 7. Yang saya tahu tasnya mahal gitu tapi keluarin handphone buat nyalain center tuh masih pakai iPhone 8. Berarti memang itu terjawab asumsinya. Jadi lebih awet karena orang jadi malas ganti juga. Bener, jadi ngapain gue ganti kalau misalkan gue masih nyaman sama handphone ini gitu loh. Tapi karena dengan kehadiran si Samsung ngehadirin dia jaminan 7 tahun ini jadi saingan lagi si Apple nih. Bener. Karena kan dia ngelampauin. Bener, ya, tapi kita lihat lah, mungkin karena durability OS-nya menurut gue juga kayaknya si Android kayaknya masih belum sanggup lah ya untuk ngelakuin kesamaan dengan iOS ya. Tapi kita lihat lah nantilah ini karena baru diterapin dari S22 kan, kita belum bisa ngerasain karena masih punya nggak teman yang pakai S22? Masih. Nah, gue juga masih punya nih. Kita lihat ntar tahun ke depan ketika S25 keluar apakah dia masih betah pakai S22-nya apa enggak gitu loh. Kita lihat aja nanti. Kalau misalkan masih betah berarti memang ya Samsung memang ngejamin bahwa kenyamanan usernya tuh terjaga gitu. Ya selain security yang dia concern kan. Samsung Knox Betul. dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini kita langsung ke BBK Group ya. BBK Group ini ada rilis beberapa device ya dari ada iQOO dan Cameo. Mulai lagi. iQOO di sini dan kau di sana. Ya, iQOO 13 mau rilis ke Indonesia karena udah masuk ke TKDN ya. Kalau misalkan tahun lalu apa tahun ini ya? iQOO 12. Harusnya tahun lalu. Tahun lalu ya. Ya, dia jadi pakai layar dari BOE. Ya, ini menarik. Pokoknya lebih tahu teknisnya sih. Jadi sebetulnya kita ngomong iQOO dulu ya. Jadi BBK Group kan sebetulnya ada bawahnya tuh banyak perusahaan, ada Realme, ada Vivo, ada Oppo, ada OnePlus, ada iQOO dan ada iMU tapi nggak masuk. Ini serius gue nggak bercanda ya. Ini ada iMU. Bukan iQOO dan Cameo tapi iQOO dan kamu lagi dan iMU. Jadi beneran ada di China tapi belum masuk ke Indonesia. Gue lupa kayaknya nggak masuk ke Indonesia kan? Nggak ada kan? Enggak. Nah ini yang menarik ini sebetulnya iQOO ini desainnya cukup menarik. Karena udah ngelihat beberapa teman gue yang pakai iQOO 12 itu kayak Xiaomi modelnya, Xiaomi yang flagship gitu. Jadi bergambaran aja ya. Jadi di sininya itu kotak gede modulnya terus melengkung banget, terus cukup menonjol. Jadi mirip sama Xiaomi 14 ya. Dan kameranya juga secara kasat mata ya, gue cuma lihat dari mata doang sih. Bagus banget. Terus pakai apa lagi? Gak, maksudnya bukan ngeliat hasil gambar yang kayak ditaruh di laptop di itu, tapi bener-bener dari handphone dia doang gitu. Okay. Cara cuman kayak sekelibet doang gitu. Bagus juga ya handphonenya ya. Jadi dia ngefotoin show stand up kan, gelap tapi cuma lighting depan doang tuh yang ada tuh. Dan pakai HP. Dan ternyata masih enak dan masih bagus gitu gambarnya. Ya masih oke lah. Tapi yang menarik ini sebetulnya adalah dia nih nanti iQOO 13 ini akan pakai Snapdragon 8 Elite yang baru aja dirilis sama si Qualcomm kemarin ini di Hawaii dengan baterai 6150 mAh gitu. Mantep ya. Iya, kayaknya kita tunggu aja nih gimana performanya karena lumayan oke. Tapi yang menarik juga adalah dia itu ngegandeng BOE Q10 OLED. Nah, jadi panel layarnya. Iya, panel layarnya pakai OLED tapi panelnya dari BOE. Jadi untuk yang nggak tahu, gue mungkin agak sotoy sih dalamnya. Tapi kalau tolong koreksi kalau misalkan gue salah ya.
Seingat gue BOE itu adalah brand yang dipakai sama Apple. Karena gue sempat Google singkat kan BOE itu apa. Oh ternyata pernah dipakai sama Apple. Jadi ceritanya Apple itu di iPhone 13 itu mencoba untuk separasi dirinya tuh dengan Samsung. Karena layar itu selalu pakai panel dari Samsung. Habis itu dia cabut dari Samsung, dia coba cari vendor-vendor dari China. Siapa nih yang bisa nge-supply layar OLED ke gua? Ketemulah BOE ini. Akhirnya diproduce di iPhone 13 Pro series. Tapi ternyata banyak banget kasusnya yang ada leak-nya. Ada leak-nya, ada cacatnya kayak ada green screen, ada jadi violet screen, ada yang flickering. Nah, di situ di iPhone 13 Pro juga akhirnya Apple mutusin kontrak sama BOE. Balik lagi ke Samsung dan LG kalau nggak salah. Jadinya Apple itu sempat ngeklaim untuk lulu semua yang punya iPhone 13 Pro dan Pro Max kalau misalkan bermasalah, tukar langsung ke Apple Store nggak apa-apa. Oh, dia tanggung jawab Dia tanggung jawab gitu. Tapi masalahnya nih imbasnya ke negara-negara kita nih yang nggak punya Apple Store. Nah, ini repot sih. Ini repotnya nih kalau mau ngeklaim mesti kirim dulu jauh segala macam, prosesnya bisa sebulanan gitu-gitulah. Tapi kalau misalkan lu ke Apple Store itu cepat banget prosesnya. Nah, panel yang diputus kontrak sama Apple ini dipakai sama si iQOO ini nantinya nih. Makanya nih sebenarnya semoga ada improve sih harusnya itu udah lama ya 13-14 ya. Iya, dan sebenarnya juga BOE juga bukan brand yang baru gitu kan, baru udah lama juga. Cuma ya mungkin kalau ketika dimasukin ke iOS mungkin ada I don't know kayak mungkin nggak kompatibel segala macam. Jadi PR juga karena kan dia mostly sekarang dulu pakai Android tiba-tiba masuk ke iOS jadi kayak agak bingung ngeraba-ngerabanya. Mungkin di suhunya nggak pas apa gimana juga karena iPhone kan juga panas ya, terkenal dengan panasnya. Jadi kayak mungkin agak bingung sama hitungnya jadinya beberapa yang error gitu loh. Nah kita lihat aja jadinya si iQOO ini harusnya sih enggak ya karena kan Android base-nya ya. Soalnya ini handphone udah cukup menjual banget dari segi performa dan segi baterai. Jadi harusnya kalau ini semoga kalau ini bagus ini nilai jualnya cukup banyak gitu untuk dijual ke market ya. Market Indonesia memang kan orang-orang Indonesia itu nyarinya RAM, baterai. 2 itu katanya yang jadi utama. Sama kamera. 3 biasanya ini. Benar. Dan berikutnya ini yang masih BBK Group ya. Ini Oppo ngerilis Neopad yang masuk ke Indonesia yang tadinya sudah sebetulnya masuk ke Malaysia. Ya jadi sebelumnya masuk ke Malaysia dulu akhirnya baru dirilis ke Indonesia. Dan dia pakai Helio G99 dengan baterai 8000 mAh. Dan ini adalah pertanyaan besar. Kenapa CMO kemarin masih pakai MacBook? Kenapa nggak tipis-tipis aja gitu ngebocorin ada tablet gitu. Oppo nih mau. Iya, kenapa nggak begitu aja sih? Kenapa harus hela napas dan masa sih sampai hela napas baru really appreciate feedback. Tapi ya udahlah ya mungkin udah lewat ya kalau misalkan tapi ya mungkin kedepannya Oppo bisa belajar lagi dengan. Tapi kalau mungkin dia pakai tablet itu orang akan untuk Oppo fans atau orang-orang yang ngerti tech gitu Oppo nih kok ada tablet gitu. Orang jadi mungkin bisa jadi salvo atau mungkin seenggaknya meredam dan menetralisasikan si respons yang keliru itu dari tim marketing Oppo. Ini jadi kayak sudah jatuh tertimpa tangga digigit anjing ketabrak baja. Aduh, ini sial banget ini makanya. Jadi kayaknya nextnya jangan begitu ya Mas CMO ya. Kita nggak akan disnitch kan? Kita nggak akan disnitch kan? Nggak lah, harusnya kita siapa sih kalau gini-ginian. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga juga Oppo kedepannya bisa kasih produk yang nggak akan dikomentarin dan kritik seperti itu di harga yang tepat gitu. Mungkin di seri X ini karena di seri X ini akan rilis nih Oppo Find X 8. Nah ini cukup menarik ya karena sudah di-tease sama Oppo Instagramnya. Dia tuh akan bundling dengan Labubu. Yes. Oh ya, tanggal rilisnya udah tanggal rilisnya belum ya, tapi belum, soon akan masuk. Iya, soon. Udah di Cina. Harusnya sih di bulan depan, either di mungkin awal November atau enggak kayaknya akhir November kayaknya enggak. Akhir Oktober kayaknya enggak deh. Kayaknya mungkin di awal atau mungkin di midnya November ya. Ya kita tunggu juga X8 karena X8 ini cukup menarik ya. Di mana seri Find X itu nggak pernah mengecewakan, nggak pernah tidak semengecewakan itulah setiap kali keluar. Gue cukup happy sama seri-seri X-nya. Bahkan Jordi ngomong lagi nih gue jadinya nih. Jordi itu pakai seri X sampai hari ini. Jadi dia itu masih pakai X2 atau X3 dan nggak pernah diganti karena sempat dicoba X yang baru juga sama dia, tapi nggak happy. Lebih puas sama yang seri lama. Lebih puas sama yang seri lama dengan form factor yang dia suka dan berat dan segi layarnya dia lebih suka lah pokoknya yang baru yang lama itu. Jadi ya harusnya memang X itu tidak mengecewakan lah ya harusnya. Dan modelnya juga menarik juga sih. Ya walaupun
bulat-bulat juga ya. Iya, belakangnya itu sebenarnya yang pas aku lihat desainnya itu sebenarnya agak kurang, karena kurang dalam arti bukan jelek tapi kayak Gitu lagi. Karena kan kemarin kita udah banyak lihat ya kayak Realme. Kemarin 14C. sekarang 14C dan segala macam, banyak banget sekarang yang udah ngadopsi modul yang tengah yang lingkaran kayak gitu kan. Urusan Vivo kemarin juga ngerilisnya juga bulat gitu. Jadi kayak nggak lihat sesuatu yang unik atau penyegaran lah dari segi desainnya gitu. Cuman harusnya sih karena ini seri high ya, seri tinggi, harusnya sih ini dari segi performa, kamera mungkin atau fitur unggulannya lagi dia bisa ngejual itu ya, bukan desain gitu. Jadi dari segi performanya dia sih. Iya, harusnya sih gitu ya. Dan kemarin juga kita udah ngomongin juga ya, kenapa sih handphone modelnya gini-gini juga, gini-gini aja ya. Ini ngomong lagi jadinya ya. Jadi kita ringkas aja ya. Jadi intinya menurut gua secara kacamata orang tolol aja. Jadi R&D kan lumayan mahal ya, ketika mereka research development kan lumayan makan cost gede. Jadinya ibaratnya kalau misalkan di Alfa sama Indomaret ya, kemarin gue cerita calling juga, kalau misalkan ada tempat, kenapa setiap ada Alfa pasti nggak jauhnya tuh ada Indomaret gitu ya, simply mereka tuh nge-cut cost R&D. Jadi ketika dia tahu di suatu tempat ada Alfa, berarti dia udah ngecek tempat itu emang rame gitu untuk ada minimarket gitu. Maka dibuka Indomaret. Begitu sebaliknya kalau ada Indomaret berarti udah rame gitu loh di situ, makanya dibuka Alfa di sebelahnya. Nah, mungkin si handphone ini juga sama, ketika dilihat kayak kan kemarin si 13C dengan model yang sama di kamera tengah itu kan menjadi handphone yang salah satu terlaris di 10 besar ya. Mungkin dilihat, oh berarti orang-orang suka nih sama model kayak gini, berarti kita bikinnya kayak gini-gini lagi aja. Berarti sebenarnya memang kalau secara desain kelihatannya seragam kok, tapi itu kayaknya memberikan pilihan kepada usernya. Jadi ketika dia pengen desain yang kayak gitu, tapi pengen speknya nimbang-nimbang, oh ya udah pilih aja dari desain itu yang beda-beda, karena kan ada banyak banget desain yang sama. Oh lu mau yang mana, harga segmennya kan beda-beda juga, yang udah sesuai kantong lu dan sesuai selera lu aja. Bener. Mungkin begitu juga gitu ya. Bener. Bisa jadi ya, ibaratnya kayak Indomaret, Alfamart, mungkin dia tinggal pilih aja udah lu mau yang ada promo apa di situ, mana yang ada produk lokalnya yang lebih oke, kayak Indomaret dengan Indomaret poinnya, Alfamart dengan Gold apa gitu. Alpha Gift kalau nggak salah. Alpha Gift bukan dong, Alpha Gift vouchernya dong. Dia ada kayak aplikasinya juga, nggak usah nama itu kayak gitu. Indomaret Point kan kopinya, bukan. Apa ya? Masa Indomaret Point sama Alpha Gift nggak Apple tuh Apple banget. Ada aplikasinya Alpha, mama pakai. Iya tahu, tapi bukan itu. Kan aplikasi Indomaret juga bukan Indomaret Point. Indomaret Klik kalau nggak salah. Kenapa jadi kita ngomongin ini sih? Kenapa jadi ngomongin Indomaret ini? Ya kita tunggu aja lah ya Find X8 ini, karena spesifikasinya tuh cukup menggiurkan. Dia tuh ngasih kita Dimensity 9400. Ini cukup lumayan gokil ya dari seri yang dari seri ini. Kenapa nggak ada bedanya seri Pro sama ini nggak ada bedanya? Beda cuma di kamera doang ya. Beda di kameranya doang. Sama warna sebenarnya. Kalau warna yang regular itu dia lebih warna-warni, lebih ke apa, cewek-cewek banget lah, karena ada pink, ada biru. Terus yang tadi bundling sama Labubu juga mungkin buat kalian yang cewek-cewek pengen ngikutin tren terus HP lucu, bisa nih kayak gini nih, kayak di bundling gini. Soalnya warnanya itu menurutku lebih cute ya. Tapi kalau yang Pro itu lebih apa ya, minimalis, warna itu nggak terlalu colorful, karena hitam, putih, dan biru aja. Jadi perbedaannya sih kalau nggak salah di situ. Iya. Tapi ini internal benar 1 tera di China. Langsung varian 1 tera apa enggak? Ini aku ambil paling maksimum. Jadi sebenarnya ada beberapa varian deh kalau nggak salah. Soalnya nggak ngecek detailnya gimana, cuman bisa sampai maksimum sih gitu. Aku ambil paling gede. Paham. Jadi, cuman kadang kalau biasanya masuk ke Indonesia biasa ada pertimbangan di RAM storage ya, opsinya ya, karena biasanya nyesuaiin market biasanya gitu. Beda-beda. Bener. Dan yang Pro itu dijual di China itu kalau misalnya konversi Indonesia di 11 juta gede, sedangkan yang versi biasanya itu ada di 9 juta kecil. Jadi kita berharap aja mungkin Oppo untuk meredam kasus kemarin dia bisa masukin Find X8 ini dengan harga yang sangat bikin kita kaget gitu. Lebih affordable, lebih apa ya, menarik lah buat user buat beli ya. Iya benar. Ya semoga Oppo bisa tercapai ya. Spesifikasi yang bisa bikin kita tidak hela nafas lagi. Ya, ini yang terakhir ada Xiaomi 15 Lix. By the way tadi Oppo-nya itu 4500 nits ya. Terang banget berarti. Oh, sama kayak 14T kemarin. 14T kan 4000. Ceritain kok yang 14T. Oh iya, jadi kemarin gua itu pakai buat syuting kan. Jadi untuk eksternal monitornya director tuh pakai tablet, bener. Tapi karena kegedean dan kita sering mobile pindah-pindah, directornya tuh jadi minta yang kecil aja. Jadi gue kasih Xiaomi yang gue pakai 14T gitu, dipakai sama dia, dan itu terang banget. Jadi itu mengalahkan keterangan dari monitor kamera ini dan layar eksternal dari yang gue pakai untuk gue ngecek fokus gitu loh. Jadi kalau misalkan di
external monitor gue pakein hood lagi biar nggak kena cahaya matahari. Jadi gue liatnya deket gitu. Tapi kalau misalkan Xiaomi di bawah matahari tuh tetap enak gitu. Hebat banget ya. Berarti benar dia naik improve-nya tuh memang. Iya. Klaimnya tuh dia ningkatin. Karena kan kemarin kalau aku lihat di rilis dia memang cukup nonjolin keunggulan si layarnya ini 4000 nits ini, katanya memang diklaim ini mempermudah kita loh untuk akses layar di outdoor, dan ini memang terbukti ya, apalagi kalau syuting kan kayak warna fokus gitu kan bener banget ya. Apalagi ini yang Oppo ini udah 4500, berarti di atasnya lagi gitu ya. Ya semoga aja bener pas di trust bakal, kalau misalnya ini bakal dicoba juga kalau misalnya di outdoor gimana. Iya, nanti kalau kita pegang unit, kalau kita punya unitnya, semoga Oppo kasih kita unitnya, kita akan cobain juga. Di Xiaomi tadi 15, balik lagi untuk si Xiaomi ini semoga juga nitsnya juga gede, karena kayaknya nggak tahu nih, kayaknya Olin salah tulis ya 1500 doang di sini. Harusnya sih enggak. Ya. Ini tapi kan masih bocoran-bocoran, masih bocoran-bocoran, belum betul belum rilis karena tapi udah pasti dia tuh pakai Snapdragon 8 Elite juga. Dengan model yang kayaknya kurang lebih masih sama dengan leaks-nya yang kayak 14 Ultra. Masih nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Ada punch hole di tengah untuk kamera depannya, bezelnya tipis ya, kurang lebih spesifikasi itu mirip-mirip sama 14, tapi we'll see ya, karena kan katanya bakal dirilis 29 Oktober di China. Ya. Jadi tunggu aja menjelang peluncurannya. Video ini dirilis berarti udah ada unitnya di China. Maksudnya sudah dirilis juga di China harusnya. Dengan kamera depan yang juga ingat ya guys, gede. ini konon. Jadi kita bikin video ini belum dirilis. Iya, belum dirilis ya. Jangan bilang so-tau salah ya. Iya. Kamera depannya juga menarik nih. Dia tuh 31 megapiksel. Lumayan gede ya. Ya untuk kamera depan gede ini sih. Menarik lah. Biasanya kalau misalkan dirilis seri Xiaomi biasa itu kan di regular sama ultra tuh biasanya. Berarti ini juga harusnya ada 15 juga sama ya, di regular sama ultranya juga yang rilis ya. Dan biasanya juga yang masuk Indonesia kan yang biasa doang. Iya, ya. biasa. Cuman bisa jadi kayak Xiaomi 14T kemarin kok. 14T kemarin itu yang rilis di Indonesia cuman base-nya dong. Tapi kemarin dirilis dua-duanya. Oh gitu. Yes, 14T dan 14T Pro. Pro. Iya. Beda sama yang 13. Jadi nggak tahu apakah kebijakannya Xiaomi ini akan beda lagi tahun lalu sama tahun ini sekarang ya. Ntar kita lihat aja. Kita lihat aja, karena kan kemarin 14T dan 14T Pro tuh cukup rame ya. Rame banget, yang cukup antusias soalnya, mereka pada ngikutin, terus sampai pre-ordernya juga rame kan, sampai videonya masih ada barangnya guys, nggak goib dan lain-lain. Berarti emang antusias masyarakat Indonesia. Dan sempat terjual 10.000 unit dalam waktu berapa gitu, cepet banget. Jadi memang harusnya pusat dari China itu sudah mempertimbangkan market Indonesia mulai bergerak lah. Market Indonesia tuh sebenarnya di mata Xiaomi tuh gede banget kok, karena tapi masalahnya sulit untuk melepaskan rekatan Xiaomi itu handphone Cina yang mid-range gitu. Iya. Itu maksudnya orang masih sayang orang untuk masih harus nge-branding itu sih. Iya. Masih proses menurut. Dan mulai bergerak di 14T inilah. Orang mulai masuk kayak, oh Xiaomi ada yang handphone 9 juta ya dan worth it ya gitu. Kamera juga oke dan segala macam kan kalau kita lihat fotonya, dan memang kalau secara data kemarin kalau salah Counterpoint atau apa gitu bikin itu salep. Beda itu Counterpoint. Ini Counterpoint. Oh gitu. Beda ya guys ya. Ini riset firma market secara global gitu. Market Xiaomi kalau nggak salah kemarin sempat memimpin pasar nomor 1 kok. Dan terlepas dari itu market Indonesia sendiri di Xiaomi tuh besar juga kok. Memang banyak juga user-user, kalau tiap kali kita nge-leaks Xiaomi pasti rame kan. Iya, bener. Emang antusiasnya Xiaomi Mi Fans. Dan udah kayak agama ya. Kita nggak boleh salah, kayak kemarin kita bahas Xiaomi versus Samsung aja, kita bilang nggak ada AOD-nya, dan gue berpikir itu 3 hari kayaknya, ya udahlah ya. Tapi langsung kayak, ini apa ini sales HP ini, ya udah sorry kan, gue udah bilang sorry, gue salah. Sebenarnya gue juga tahu gitu, sebenarnya itu bisa dimunculin, cuman kayak lupa ngomong pas di tag di video gitu. Iya. Pas kalian komen, oh iya kan emang bener, kenapa nggak ngomong ya kita kemarin ya. Lagian itu kan format baru ya, maksudnya nggak ada, ya gue ngerasa kayaknya nggak ada deh YouTuber atau content creator lain yang bikin konten jenisnya kayak gitu, yang nggak skrip. Yang kita emang ngobrol aja gitu, ngebandingin dari 14T dan A55 gitu tanpa skrip. Jadi cuman kita turun ke bawah, ngetes kamera, kita naik, kita syuting gitu. Nggak ada yang gimana-gimana. Yang kayak ya cuman bener-bener berbagi user experience aja gitu loh. Ini nggak denial ya, ini maksudnya dari perspektif iya, kita. Gue tahu kita salah. Dan gue udah minta maaf juga di komen, gue pengen komen bahkan. Udah saya sorry gitu, tapi masih ada aja yang komen kayak, aduh gila. Mereka pengen menyuarakan suaranya kesalahan mereka kok di kolom komentar. Iya, kayak agama, makanya gue bilang ini kayak agama gitu. Tapi nggak apa-apa, dengan kalian kritis itu juga jadi barrier buat kita untuk motivasi kita juga buat lebih baik riset segala macam, supaya
informatif. Makanya gue bilang sama-sama belajar aja gitu. Dan gue apresiasi banget orang-orang yang koreksi tapi dengan cara yang ini ya, iya, nggak yang etik yang gitu, yang kayak bro salah kayaknya ini deh, gitu. Oh iya, atau nggak mau nambahin juga biar lebih jelas. Nah, itu enak banget tuh kayak itu gitu. kita kan memang fungsinya kita ngobrol dan diskusi di komen, bukan kasih lihat lu lebih pintar dari gue di komen gitu. Enggak juga. Ya mungkin ya itu memang kalau misalkan dapat pengakuan di kehidupan nyata emang mau cari pengakuan di kehidupan maya sih memang sih. Ya tapi ya semoga nggak ada lagi ke depan kayak gitu ya. Nggak usah lu cari pengakuan di kehidupan maya kayak gini ya, karena ya gue juga nggak tahu lu siapa gitu loh. Ya udah segitu aja news kali ini. Berapa menit ya? 37 menit, lama juga. Ya. Lama juga ya. Kemarin nggak nyampe. Nggak nyampe, iya. Tergantung news lah kita mau. Iya. Topik pembicaraan ini. Ya udahlah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.